Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar baik bagi Anda pecinta cerita misteri sejuta kisah. Kembali berjumpa dengan kami yang akan menyuguhkan kisah nyata misteri. Untuk kesempatan kali ini, kami akan berbagi sebuah kisah nyata berjudul Tumbal Tahunan Pemilik Pabrik. Pabrik itu sekarang sudah terbengkalai. Beberapa bagian atap-atapnya sudah mulai ambruk. Bahkan dinding-dindingnya pun sudah berlubang dan ditumbuhi banyak rerumputan yang sudah sangat tinggi. Sudah sejak tahun berapa pabrik ini ditutup, Pak? Tanya Om Ras pada salah satu warga sekitar yang menemani Om masuk ke dalam pabrik. Sudah sangat lama sekali, Pak. Untuk tahun pastinya saya juga kurang ingat, karena memang sudah sangat lama sekali. Cuma seingat saya, satu persatu orang-orang yang bekerja di pabrik itu pergi. Yang terakhir 10 atau 15 tahun lalu, bapak penjaganya berhenti. Katanya sudah benar-benar putus kontak dengan pengurus pabrik ini. Dan gajinya selama 9 bulan terakhir pun tidak dibayarkan sama sekali. Jawab bapak berbaju biru bergambar partai tersebut. Kami berdua pun berjalan-jalan berkeliling pabrik tersebut. Sungguh disesalkan Om tidak bisa videokan tempatnya karena memori HP-nya sudah penuh sekali. Sampai kemudian kami tiba di sebuah ruangan yang berada di bawah tangga. Ruangan itu terkunci dan banyak segel di sekitarnya. Ini ruangan apa, Pak? Dari yang saya tahu, ruangan ini dulunya digunakan untuk pemberian tumbal pabrik ini agar tidak mengalami gangguan. Pantas saja hawanya sedikit berbeda ya, Pak, di sini. Rasanya seperti lebih pengap dan lembab. Gubrak! Suara benda jatuh dari dalam ruangan terkunci itu terdengar sangat jelas sekali. Saat Om ingin memaksa membuka ruangan tersebut, bapak-bapak yang menemani Om mencegah. Beliau beralasan mungkin suara itu adalah suara binatang-binatang liar yang berhasil masuk ke dalam melalui celah sempit di bawah pintu yang sudah mulai dimakan rayap. Ayo, Pak, kita ke ruangan lainnya, ajak si bapak berbaju partai tersebut. Pabrik itu dulu mempunyai karyawan yang lumayan banyak, dan tepat di seberang jalan masuk pabrik terdapat sebuah warung kopi milik Bu Ina. Warung kopi yang merupakan milik istri dari Pak Safi'i, ketua RT waktu itu. Dari arah warung akan jelas sekali melihat ke halaman pabrik, melihat para karyawan yang berlalu lalang mengerjakan tugas mereka masing-masing. Dan tidak jarang, para karyawan juga biasanya akan keluar untuk ngopi dan makan gorengan di waktu istirahat mereka. Seperti hari itu, beberapa karyawan keluar dan menikmati sepiring gorengan dengan teh dingin. Sumpah, kalau bukan karena terpaksa, rasanya aku mau berhenti saja dari pekerjaan ini. Setiap hari harus menghadapi mulut gilanya Pak Aldi, yang lama-lama bikin pusing, marah, emosi jiwa, ujar salah satu karyawan. Pak Safi'i cuma tersenyum mendengar obrolan orang-orang tersebut. Memang dari cerita-cerita karyawan pabrik tersebut, bos mereka sangat tidak ramah dan terkesan pemarah. Salah sedikit saja, karyawan-karyawan itu akan dimarahi habis-habisan, bahkan diancam tak akan diberi gaji. Meski berjualan di seberang jalan masuk pabrik itu, namun Pak Safi'i tak pernah melihat langsung bos tersebut. Dia selalu turun naik mobil dengan kaca yang tertutup rapat. Pak, Bu, selama kalian buka warung di sini, apa pernah mendengar sebuah rumor yang mengatakan kalau pabrik ini rutin memberikan tumbal di sebuah ruangan pada penunggu, atau memang pesugihan si bos untuk memperlancar bisnisnya? Tanya seseorang yang sepertinya baru pertama kali ini dilihat oleh Bu Inah dan Pak Safi'i. Saya tidak berani bercerita apa-apa untuk masalah itu, Dek, jawab Pak Safi'i yang membuat kecewa orang tersebut. Kakak saya setahun yang lalu pamit pada keluarga untuk bekerja di pabrik itu, tapi sampai sekarang dia tidak pernah pulang. Bahkan
bagaimana kabarnya pun kami tidak tahu. Tapi sebulan sekali ada yang rutin mengirim uang ke rumah, dan anehnya kami tidak mengetahui siapa pengirimnya. Ujar orang itu menatap bergantian pada pasangan suami istri itu. Kalau maksud adik mencari tahu keberadaan kakak adik itu, cari tahulah. Karena kami tidak terlalu mengenali karyawan-karyawan pabrik tersebut, Dik, ujar Pak Syafi'i. Setelah orang itu pergi, Pak Syafi'i kembali melihatnya sekitar 2 minggu kemudian. Dia datang bersama seseorang yang berpakaian rapi dan menenteng tas hitam. Rupanya, orang asing yang mencari kakaknya tersebut sudah diterima bekerja di pabrik itu. Seminggu kemudian, kamu sudah bekerja di pabrik itu ya? Tanya Pak Syafi'i begitu melihat orang tersebut. Iya Pak, boleh pesan kopinya 1 dan bakwannya 3 ya. Sementara Pak Syafi'i mengobrol dengan orang itu, Bu Inah masuk ke dalam untuk membuatkan kopi yang dipesan. Bos pabrik itu kasar Pak. Bapak pernah melihat orangnya langsung? Waduh, sudah cukup lama saya buka warung di sini, tapi belum pernah melihat rupa bos pabrik itu, Dek. Jawab Pak Syafi'i jujur. Tubuhnya tinggi dan kurus, Pak. Tapi kurusnya tidak biasa. Semacam ada yang menghisap. Wajahnya sangar dan tak pernah senyum. Saya pernah 2 kali melihat asistennya membawakan makanan ke ruangannya. Makanannya banyak, Pak. Kira-kira kalau dihitung-hitung cukup untuk 4 orang. Pak Syafi'i tersenyum kecut mendengar cerita orang itu. Dan Pak, anehnya setiap sore saya seperti mendengar ada yang mengobrol dan sesekali menangis di ruangan bawah tangga yang selalu terkunci itu. Pak Syafi'i yang mulai penasaran dengan cerita orang itu lantas bertanya, mengobrol seperti apa? Tidak terdengar jelas Pak apa yang mereka bicarakan. Ketika bakwan dan kopinya datang, orang itu langsung mengambil bakwan dan mulai memakannya dengan lahap. Setelah selesai, ia pun membayarnya, kemudian pamit untuk kembali bekerja. Esoknya, ketika waktu istirahat tiba, orang itu tak terlihat keluar pabrik, dan Pak Syafi'i cuma beberapa kali melihatnya lalu lalang di depan pintu masuk bersama seseorang. Kakak saya memang pernah bekerja di pabrik itu, Pak. Awalnya mereka seperti bungkam tentang keberadaan kakak saya. Tapi ada salah seorang karyawan yang dulu berteman akrab dengan kakak saya mengatakan kalau kakak saya berhenti bekerja tepat di akhir bulan 7 tahun lalu. Tapi dia tidak pernah pamit ke teman-temannya kalau akan berhenti dari pabrik. Dan mereka pun tahu karena ada beberapa yang menanyakan pada bos. Ujar orang itu ketika warung Pak Syafi'i mau tutup. Dan anehnya lagi, saya dapat info kalau setiap setahun sekali ada saja karyawan yang berhenti bekerja di awal atau akhir bulan 7. Lanjutnya, Pak Syafi'i terdiam. Ia kembali menyelesaikan tugasnya menutup warung kopi tersebut. Ayo Dik, mampir ke rumah. Kita bercerita di sana saja, ajak Pak Syafi'i. Sesampainya di rumah Pak Syafi'i, Bu Inah nampak terkejut begitu melihat orang tersebut bersama suaminya. Kenapa kamu bawa dia ke sini? Hah? Ingat, jangan bercerita apapun, ujar Bu Inah begitu Pak Syafi'i masuk ke dalam kamar. Namun mereka tak menyadari kalau orang asing itu tengah menguping pembicaraan keduanya. Saat Pak Syafi'i keluar dengan senyum yang seperti dipaksakan, orang itu langsung mempertanyakan tentang maksud dari perkataan bisik-bisik kedua suami istri itu tadi. Saya yakin Bapak tahu sesuatu, tapi kenapa malah kalian seperti ingin menutupinya dari saya? Cecar orang tersebut. Pak Syafi'i nampak kikuk dengan serangan pertanyaan itu. Beberapa saat kemudian, Pak Syafi'i menghela nafas panjang. Ia menatap ke arah dinding rumahnya yang sudah mulai dimakan rayap dan sesekali menjatuhkan giring-giring, yaitu bulat-bulat, sepintas mirip telur, tapi isinya tanah. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya disembunyikan di dalam pabrik itu.
Yang pasti, apa yang adik katakan itu benar adanya. Tentang Tumbal, dulu pabrik itu hampir mengalami kebangkrutan sewaktu bosnya masih Pak Yahya. Dan selang beberapa bulan, Pak Yahya dikabarkan meninggal. Kemudian jabatannya digantikan oleh bos yang sekarang ini. Kalau tidak salah namanya Pak Aldi. Lalu ketika dipegang oleh Pak Aldi, pabrik yang awalnya bangkrut, bahkan bisa dikatakan tidak ada bahan utama pembuatannya lagi, itu semakin hari semakin baik, dan sampailah pada titik yang sekarang. Pabrik itu berjaya dan mempunyai banyak karyawan. Pak Safi'i terhenti sejenak untuk menarik napas panjang. Tapi setiap 1 tahun sekali ada saja keluarga atau sanak saudara dari orang-orang yang bekerja di pabrik itu berdatangan mencari tahu keberadaan anak atau saudara mereka yang pernah bekerja di pabrik tersebut, lalu menghilang tak diketahui lagi keberadaannya. Sama seperti apa yang adik alami saat ini. Pernah ada beberapa yang menyelidik, tapi orang-orang itu kemudian juga ikut menghilang, dan saya tidak pernah melihat mereka keluar dari pabrik tersebut. Ada juga yang mengadukan masalah ini pada orang-orang yang berkewajiban, tapi nihil, karena yang tertuduh adalah orang berduit. Apalah artinya bukti-bukti kita bila disandingkan dengan tumpukan uang? Jadi saya sarankan, mumpung masih belum terlalu jauh, agar adik melupakan saja penyelidikan adik itu. Pulanglah dan jalani kehidupan adik seperti tak pernah terjadi apa-apa, tutur Pak Safi'i. Orang itu menggeleng. Dia saudara saya, Pak. Saya tidak akan menyerah dan akan terus mencari tahu di mana keberadaan kakak saya, meskipun itu hanya tinggal jasadnya saja, ujar orang itu, lalu pulang tanpa pamit dari rumah Pak Safi'i. Aduh, bagaimana ini? Seharusnya kamu tidak menceritakan itu padanya, ujar Bu Inah risau. Orang yang sedang mencari kakaknya itu bernama Alus. Alus berjalan mengendap-endap menuju ke ruangan bos pabrik. Ia ingin melihat sendiri apa yang ada di ruangan itu. Saat pintu terbuka, tercium aroma dupa yang masih menyala di depan sebuah lukisan besar perempuan cantik yang memakai baju putih panjang mirip baju perempuan Jepang. Tapi Alus tak terlalu memperdulikan lukisan itu. Ia mulai membuka satu persatu laci di ruangan tersebut, mencari-cari sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk untuk menemukan kakaknya. Tapi selama berada di ruangan itu, Alus merasa kalau dirinya seperti sedang diperhatikan oleh seseorang. Dan matanya seketika tertuju pada lukisan perempuan itu. Matanya nampak lebih tajam. Dari sebelumnya, raut wajahnya pun menggambarkan sosok yang bengis dan jahat. Tapi, sudahlah. Mungkin itu hanya perasaanku saja, Alus membatin. Lalu Alus melanjutkan pencariannya lagi, sampai ketika ia menemukan sebuah map yang berisi daftar nama dan tahun yang entah apa maksudnya. Alus menyimpan map itu di dalam bajunya, lalu pelan-pelan keluar dari ruangan tersebut. 2 hari kemudian, ia belum juga menemukan maksud dari daftar nama dan warna di masing-masing ujung nama-nama tersebut. Dan di nomor 10, ada nama Alus sendiri, tapi ujungnya belum diberikan warna. Dan di urutan ke-9, ada nama kakaknya yang ujungnya diberi warna merah. Tok tok tok. Alus terus mengetok-ngetok pintu rumah Pak Safi'i. Namun tak terdengar ada sautan dari dalam. Dan saat Alus akan pergi, ia berpapasan dengan Pak Safi'i yang tengah menenteng ember hitam. Kamu ngapain malam-malam begini di jalanan? Tanya Pak Safi'i. Ada yang saya harus tanyakan pada Bapak, jawab Alus. Pak Safi'i mengerutkan keningnya, lalu mengajak Alus untuk ke rumahnya. Saat tiba di rumah, Pak Safi'i meletakkan ember hitam itu di lantai. Sementara ia membuka kunci pintunya, Alus melirik isi ember tersebut. Namun ia seketika kaget ketika melihat isi ember hitamnya Pak Safi'i. Kepala! Teriaknya membuat Pak Safi'i juga ikut kaget.
Mana kepala? Di mana? Teriak Pak Syafi'i mengelus-ngelus dadanya. Akan tetapi, ketika Alus melihat kembali isi ember itu, ia menghela nafas lega. Maaf Pak, tadi saya melihat kepala di dalam ember hitam yang Bapak bawa. Ini air, Dik, bukan kepala. Maaf Pak, saya rasa tadi saya berhalusinasi. Ketika berada di dalam rumah, Alus langsung mengeluarkan map yang ia temukan di ruangan Pak Bos. Apa ini? Ini daftar nama berisi 10 nama orang, termasuk saya dan kakak saya. Oh, mungkin ini absen? Bukan Pak. Kalau memang absen, kenapa cuma berisi 10 nama? Dan coba Bapak perhatikan baik-baik. Di ujung setiap nama diberi warna yang berbeda. Tapi anehnya, nama saya di sini tidak diberi warna apa-apa. Lalu yang jadi pertanyaan saya, apa maksud warna itu, Pak? Pak Syafi'i mengerutkan keningnya. Ia juga bingung dengan maksud pemberian warna di ujung setiap nama tersebut. Apa mungkin ini daftar pemberhentian karyawan? Dan kalau warna merah, ini ditujukan untuk karyawan yang pembangkang. Lalu yang kuning ini untuk karyawan yang malas. Alus terdiam. Memang apa yang dikatakan Pak Syafi'i sedikit masuk akal. Tapi masa iya itu arti dari setiap warnanya? Malam itu Alus pulang. Saat ia akan memejamkan matanya, tiba-tiba ia teringat ruangan bawah tangga yang selalu terkunci. Ia berniat untuk memasuki ruangan tersebut esok hari. Malam itu ia bermimpi aneh dan sangat menyeramkan. Suara tangisan banyak orang beradu dengan suara tawa lantang seseorang. Keesokan harinya, ketika teman-temannya sudah pulang, ia perlahan-lahan berjalan menuju ke ruangan bawah tangga. Tempat itu gelap, dan untungnya ia sudah menyiapkan sebuah senter dari rumah. Alus berusaha membuka paksa kunci itu dengan alat sederhana yang ia bawa. Setelah pintu berhasil dibuka, aroma apek dan lembab tercium. Alus mengarahkan senternya ke segala penjuru. Rupanya ruangan itu sangat besar dan luas, tapi dipenuhi dengan barang-barang tua serta patung seorang perempuan. Ada beberapa lukisan yang sama dengan yang terpajang di dinding ruangan Pak Bos, juga dipajang di dalam ruangan ini. Dan kalau dihitung, ada sekitar 10 lukisan. Ini pasti bukan lukisan sembarangan, ujar Alus, lalu berusaha melepaskan lukisan tersebut dari dinding. Benar saja, setelah lukisan itu berhasil dilepaskan dan dinding terlihat sebuah pintu yang mirip seperti kotak kecil di baliknya. Dengan penuh perjuangan, akhirnya pintu kecil itu terbuka. Di dalamnya ada semacam kotak lagi yang berisi beberapa helai rambut, kuku jari yang nampaknya seperti dicabut paksa, dan nama seseorang. Alus semakin yakin kalau kotak di balik lukisan wanita itu adalah milik orang-orang yang dikorbankan. Alus semakin yakin kalau kotak di balik lukisan wanita itu adalah milik orang-orang yang dikorbankan atau dijadikan tumbal. Lalu di mana jasad mereka? Tiba-tiba pintu ruangan itu seperti digedor-gedor dari luar, membuat Alus menjadi panik. Namun ketika ia akan bersembunyi, Alus merasakan kakinya ditarik oleh sebuah tangan dan membuatnya jatuh tersungkur. Bruh. Saat ia akan bangun, punggungnya ditendang oleh seseorang yang membuatnya kembali tersungkur. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki bersepatu itu terdengar menggema di ruangan tersebut. Sepasang kaki milik seseorang tepat berdiri di depan wajah Alus yang masih meringis kesakitan. Tiba-tiba semuanya menjadi samar-samar. Alus mendengar suara teriakan, tangisan dari seluruh penjuru ruangan pengap itu. Apa ini? Kenapa begini? Halusinasikah? Batin Alus. Suara langkah kaki itu terdengar berjalan mengelilingi tubuh Alus yang masih berusaha untuk bangkit.
Tapi yang ia rasakan, kaki dan sekujur tubuhnya seakan-akan lemas tak bisa digerakkan. Di saat yang bersamaan, Alus mendengar suara seorang perempuan, tapi tak terdengar jelas apa yang dia katakan. Seharusnya kau ditumbalkan bukan di bulan ini, tapi berhubung kau sudah tidak sabar, jadi aku akan menumbalkanmu malam ini, ujar suara laki-laki yang terdengar tidak asing. Alus berusaha tetap sadar meski ia mulai merasakan tubuhnya terasa sangat sakit. Urat-urat di tubuhnya seperti semakin membesar. Hidungnya pun mulai mengeluarkan darah ketika sebuah tangan hitam dengan jari-jari panjang berbau busuk itu mengelus kasar. Hidungnya pun mulai mengeluarkan darah ketika sebuah tangan hitam dengan jari-jari panjang berbau busuk itu mengelus kasar bagian wajahnya. Di saat-saat genting itulah Alus seketika ingat Tuhan dan berdoa terus-menerus memohon perlindungan. Perlahan-lahan rasa sakit yang tadi ia rasakan mulai berkurang, dan dari arah si bos terdengar suara rintihan. Buk. Lagi-lagi sebuah pukulan melayang di bagian punggung Alus. Namun walau begitu, ia tetap berdoa. Darah mulai merembes dari kepalanya ketika sebuah pukulan mendarat tepat di kepala Alus. Seketika ia merasakan pandangannya mulai kabur dan gelap. Saat ia terbangun, Alus sudah berada di sebuah kursi dengan kaki dan tangan terikat tali. Alus bisa melihat perempuan itu dengan sangat jelas. Wajahnya pucat dan matanya tajam. Perempuan yang sama dengan yang ada di lukisan. Nafas Alus terasa sesak, darah yang mulai mengering terasa sakit di bagian pipinya. "Berhenti!" teriak bos pabrik tersebut seraya memukul Alus kembali. Buah! Bos itu terjatuh terkena hantaman kepala Alus. Merasa ada kelonggaran di bagian tali yang mengikat tangannya, Alus lantas tak menyia-nyiakan kesempatan. Dan saat tangannya terlepas dari ikatan, ia berusaha melepaskan ikatan yang lain pada kakinya. Dengan tertatih-tatih, ia kemudian berlari ke arah pintu. Namun pintu itu rupanya sudah terkunci. Alus tak kehabisan akal, ia lalu mendorong patung perempuan tersebut sampai pecah. Dan pecahannya ia gunakan untuk memukul si bos yang nampak sangat marah. Beberapa kali ia gagal dan terkena pukulan lagi. Namun upayanya untuk bertahan hidup membuatnya berhasil memukul lelaki tersebut. Dengan tangan gemetar dan rasa sakit di semua bagian tubuhnya, Alus berhasil mendapatkan kunci untuk keluar. Namun anehnya, perempuan itu hanya berdiri mematung menatap kepergian Alus. Ia menghela nafas lega begitu sampai di pintu keluar pabrik. Matanya langsung tertuju pada warung Pak Safi'i yang sudah tutup. Ia berjalan tertatih ke arah jalanan rumahnya Pak Safi'i. Sesampainya di rumah itu, ia merasa lega karena di rumah itu sedang ada beberapa orang yang duduk-duduk bermain catur. Pak, tolong saya Pak, saya mau dibunuh," teriaknya parau. Bapak-bapak yang berkumpul di rumah Pak Safi'i berlari ke arah Alus. Mereka memapah orang itu dan membawanya masuk ke dalam rumah. 3 hari kemudian, barulah Alus terbangun dari tidur panjangnya. Lukanya diobati dengan ramuan tradisional oleh istri Pak Safi'i. Kedua suami istri itu tersenyum senang begitu melihat Alus sudah sadar. Saat keadaan Alus sudah mulai membaik, mereka menanyakan apa yang sebenarnya sudah terjadi dan siapa yang Alus maksud ingin membunuhnya malam itu. Alus menceritakan dari awal sampai ketika bos pabrik itu akan menumbalkannya seperti karyawan-karyawan sebelumnya. Pak Safi'i dan beberapa orang bapak-bapak lainnya saling tatap satu sama lain. Dan setelah kejadian itu, orang-orang di sekitaran pabrik mulai berdemo agar pabrik itu ditutup. Dan pabrik itu memang tak beroperasi lagi selama kurang lebih 3 bulan. Tapi kemudian dibuka lagi dengan bos yang baru.
tapi itu tak berlangsung lama karena pabrik itu mengalami kebangkrutan dan akhirnya ditutup hingga saat ini. Masih banyak yang percaya bahwa arwah-arwah orang-orang yang ditumbalkan di pabrik itu masih ada sampai saat ini. Bahkan tidak jarang orang-orang akan mendengar suara tangisan dan rintihan dari dalam pabrik. Dan untuk bos yang bernama Aldi itu, sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Mungkin sudah meninggal ataupun kembali ke tempat asalnya. Tapi yang Om lihat, di ruangan bekas bos itu sudah tidak ada lagi lukisan perempuan itu yang kemungkinan adalah sosok sekutu dari Pak Aldi, semacam jin pesugihannya yang mengambil jiwa-jiwa tumbal untuk diperbudak. Demikian sahabat Sejuta Kisah, tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali kisah nyata misteri terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.